Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas dari kelompok kami yang berjudul Bibliografi dan Catatan Kaki. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Irfa Ifatur Rahman selaku dosen mata kuliah keterampilan bahasa Indonesia yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk berpresentasi. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok 7, yaitu yang pertama, Vika Yunia Miranti, NIM 157, yang kedua, Ulfatun Nafi'ah, NIM 189, yang ketiga, Nailal Muna, NIM 190, yang keempat, Fadlilatun Nur Aniyah, NIM 246, yang kelima, Ibrahim Fadil Akbari, NIM 363. Selanjutnya, untuk materi akan disampaikan oleh Vika Yunia Miranti. Kepada Mbak Vika, saya persilahkan. Bibliografi dan catatan kaki. Pengertian bibliografi. Bibliografi atau yang biasa disebut daftar pustaka adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang sedang digarap. Fungsi bibliografi. Bibliografi memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, memberikan deskripsi yang penting tentang buku, majalah, jurnal, dan koran secara keseluruhan. Kedua, sebagai pelengkap dari sebuah catatan kaki, karena di sini pembaca dapat mengetahui keterangan-keterangan yang lengkap mengenai buku, majalah, jurnal, atau koran yang bersangkutan. Yang ketiga, memberikan informasi tentang susunan sumber yang telah digunakan di dalam penelitian dan penulisan karangan atau karya ilmiah. Unsur-unsur bibliografi. Dalam penyusunan daftar bibliografi yang baik dan benar, penulis perlu memperhatikan hal-hal penting yang harus dimasukkan dalam daftar bibliografi, yakni sebagai berikut. Yang pertama, nama pengarang. Nama pengarang ditulis dengan urutan nama akhir, nama pengarang. Dalam nama pengarang, penulisannya nama pengarang harus ditulis secara lengkap. Yang kedua, judul buku, termasuk judul tambahan. Yang ketiga, data publikasi, yakni tahun terbit, penerbit, dan tempat terbit. Dan yang terakhir, judul artikel, nama majalah atau koran, tahun dan nomor terbit majalah atau koran, tanggal dan bulan, tahun artikel ditulis, dan halaman, khusus majalah atau artikel. Daftar pustaka biasanya ditempatkan di akhir sebuah karangan. Namun, jika dalam karangan tersebut banyak terdapat bab dan setiap bab memiliki sumber referensi yang banyak pula, maka daftar pustaka bisa ditempatkan di akhir setiap bab. Cara menulis daftar pustaka, yang pertama, nama pengarang ditulis dengan urutan nama akhir, nama awal, nama tengah tanpa gelar akademik. Yang kedua, tahun penerbitan. Yang ketiga, judul termasuk subjudul. Yang keempat, tempat penerbitan. Dan yang kelima, nama penerbit. Penulisan nama pengarang dimulai dari tepi kiri, sedangkan baris selanjutnya dimulai pada karakter ke-6 dengan menggunakan spasi tunggal. Untuk memulai penulisan bahan pustaka selanjutnya digunakan jarak spasi lengkap. Contohnya seperti di bawah ini. Berikut cara penulisan dari beberapa bahan pustaka yang sering digunakan. Urutan penulisan bahan pustaka yang berbentuk buku ialah nama pengarang, tahun terbit, judul buku dengan cetak miring,
kota terbit dan penerbit dengan dipisahkan tanda titik, kecuali antara kota dan penerbit digunakan tanda titik 2. Di bawah ini merupakan contohnya. Apabila beberapa buku ditulis oleh orang yang sama, nama pengarang yang sama tidak perlu ditulis ulang, tetapi diganti dengan garis putus-putus sejauh 5 karakter. Jika tahun terbitnya berbeda, maka diurutkan secara kronologis. Di bawah ini adalah contohnya. Apabila buku ditulis oleh 2 orang pengarang, maka nama pengarang pertama dibalik, sedangkan pengarang kedua tidak dibalik. Di bawah ini merupakan contohnya. Apabila buku ditulis oleh 3 atau lebih, penulisannya cukup nama penulis pertama dibalik dengan diikuti singkatan et al. Di bawah ini adalah contohnya. Apabila sumber daftar pustaka tersebut ada editornya, penulisannya sama seperti menulis pustaka berbentuk buku. Hanya saja pada akhir nama ditambah ed jika editornya 1, ditambah eds jika editornya lebih dari 1. Di bawah ini adalah contohnya. Apabila pustaka yang dijadikan sumber itu berupa buku terjemahan, ditulis seperti biasa. Hanya saja ditambahkan nama penerjemah didahului kata terjemahan. Di bawah ini adalah contohnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Nafi. Yang kedua adalah pustaka yang berbentuk kumpulan artikel. Cara penulisannya yaitu nama pengarang artikel ditulis di depan, diikuti dengan tahun penerbitan kumpulan artikel. Judul artikel ditulis di antara tanda kutip, tanpa cetak miring. Nama editornya ditulis seperti menulis nama pengarang buku. Di bawah ini adalah contohnya. Selanjutnya adalah pustaka yang berbentuk jurnal. Cara penulisannya pada dasarnya sama dengan cara menulis bahan pustaka yang berupa artikel dari buku kumpulan artikel. Hanya saja pada bagian akhir berturut-turut ditulis tahun, nomor jurnal halaman artikel tersebut, kota terbit, dan penerbit. Berikut ini adalah contohnya. Yang keempat adalah pustaka yang berbentuk artikel koran. Cara menulis pustaka yang berbentuk artikel dalam koran pada dasarnya sama dengan cara menulis pustaka yang berbentuk artikel dalam jurnal. Namun, kota terbitan koran dan nama penerbit tidak dicantumkan. Susunan penulisannya yaitu nama koran, tahun terbit, judul, tahun koran ditulis Romawi, nomor koran, tanggal dan bulan terbit, nomor halaman. Di bawah ini adalah contohnya. Namun, apabila artikel tersebut tanpa nama pengarang, maka yang pertama ditulis adalah nama korannya sebagai pengganti nama pengarang. Contohnya ada di bawah ini. Yang kelima adalah pustaka yang berbentuk dokumen. Pustaka yang berbentuk dokumen resmi pemerintah yang diterbitkan tanpa pengarang dan tanpa lembaga ditulis sebagai berikut. Judul atau nama dokumen ditulis di bagian awal dengan cetak miring, diikuti tahun penerbit, kota penerbit, dan nama penerbit. Biasanya digunakan saat mengambil sumber dari Undang-Undang UUD atau peraturan pemerintah lainnya. Next. Yang keenam adalah pustaka atas nama lembaga. Cara penulisannya yaitu nama lembaga penanggung jawab, tahun judul karangan, nama tempat penerbit, dan nama lembaga tertinggi yang bertanggung jawab atas penerbit. Berikut adalah contohnya. Selanjutnya adalah pustaka yang berbentuk tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian.
Cara penulisannya sama dengan cara menulis pustaka yang berbentuk buku. Hanya saja perlu ditambah pernyataan tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian. Diikuti nama sekolah tinggi atau universitas atau lembaga penyelenggara penelitian. Nama kota dibubuhkan kalau nama universitas itu tidak menggunakan nama kota. Berikut adalah contohnya. Pustaka yang berbentuk makalah. Cara penulisannya sama dengan menulis daftar pustaka dari buku. Hanya perlu ditambah dengan pernyataan makalah disajikan dalam, diikuti nama pertemuan lembaga penyelenggara, tanggal dan bulan pelaksana seminar, penataran, atau loka karya. Berikut adalah contohnya. Pustaka dari internet. Pada rujukan dari internet, setelah judul ditulis, sumber dan judul rujukan itu diakses atau dipesan. Cara penulisannya rujukan dari internet yaitu nama penulis, tahun terbit, judul, sumber atau URL, tanggal rujukan diakses. Di bawah ini adalah contohnya. Cara merujuk daftar pustaka. Rujukan atau acuan kepustakaan berfungsi sebagai sarana untuk menunjukkan dokumen yang menjadi sumber rujukan dalam suatu tulisan, kaitan dengan masalah yang diketengahkan penulis tugas akhir. Adapun perujukan dilakukan dengan menuliskan nama akhir, tahun, dan halaman buku. Mengenai rujukan yang berbahasa asing atau berbahasa daerah, cara menulisnya sama, akan tetapi ditulis dengan huruf miring. Contoh yang pertama, untuk penulisan rujukan dengan satu pengarang ada dua cara. Yang pertama adalah nama pengarang disebut dalam teks secara terpadu. Ciri-cirinya adalah nama, tahun, dan halaman berada di depan kutipan. Yang kedua adalah nama pengarang disebut bersama dengan tahun penerbitan dan nomor halaman. Ciri-cirinya adalah nama, tahun, dan halaman berada di akhir kutipan. Untuk penulisan rujukan dengan dua pengarang, juga ada dua cara. Yang pertama, nama pengarang disebut secara terpadu. Yang kedua adalah nama pengarang disebut bersama dengan tahun dan nomor halaman. Berikut adalah contohnya. Selanjutnya adalah untuk penulisan rujukan dengan 3 pengarang atau lebih. Yang pertama adalah nama pengarang disebut dalam teks secara terpadu. Yang kedua, nama pengarang disebut bersama dengan tahun dan nomor halaman. Di sini yang ditulis ada hanya nama pengarang yang pertama, kemudian nama pengarang yang lain diganti dengan singkatan et al. Pengertian mengutip. Kutipan adalah pengambil alihan satu kata atau lebih dari karya tulis lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Dalam tugas akhir, kutipan dilakukan dengan cara mengambil sebagian atau seluruh wacana tanpa mengubah tulisan aslinya. Kutipan yang jumlah ketiknya tidak melebihi 4 baris disajikan seperti penyajian kalimat langsung, yaitu menggunakan tanda petik. Sedangkan kutipan yang berbahasa asing atau daerah ditulis dengan huruf miring. Mengenai kutipan yang jumlah barisnya melebihi 4 baris, baik bahasa Indonesia maupun bahasa asing atau daerah, ditulis tanpa tanda petik, terpisah dari teks yang mendahului, dimulai pada karakter ke-6 dan diketik dengan spasi tunggal. Cara mengetik daftar pustaka. Jika baris ketiknya kurang dari 4
Jika baris ketiknya kurang dari 4 baris, maka penyajiannya diapit tanda kutip. Adapun kutipan berbahasa asing atau daerah ditulis dengan huruf miring. Namun jika baris ketiknya melebihi 4 baris, maka ditulis tanpa tanda petik dan terpisah dari teks yang mendahulunya. Next. Contoh kutipan yang tidak melebihi dari 4 baris. Contohnya sebagai berikut. Yang kedua, kutipan yang tidak melebihi 4 baris dan berbahasa asing. Berikut adalah contohnya. Yang ketiga, kutipan lebih dari 4 baris. Berikut adalah contohnya. Contoh ada kata-kata yang berada di tengah kalimat dibuang. Berikut adalah contohnya. Selanjutnya, ada kata-kata yang berada di akhir kalimat dibuang. Berikut adalah contohnya. Pengertian kutipan tidak langsung. Kutipan yang disebut secara tidak langsung atau dikemukakan dengan bahasa penulis sendiri, ditulis tanpa tanda kutip dan terpadu dalam teks. Nama pengarang bahan kutipan dapat disebut terpadu dalam teks atau disebut dengan kurung bersama tahun penerbitnya. Jika yang dirujuk bagian tertentu, nomor halaman disebutkan titik, juga buku dirujuk secara keseluruhan atau yang dirujuk terlalu banyak atau meloncat-loncat. Nomor halaman tidak boleh dicantumkan. Next. Contoh nama pengarang disebut terpadu dengan mencantumkan nomor halaman. Berikut adalah contohnya. Yang kedua, nama pengarang disebut terpadu tanpa mencantumkan nomor halaman. Berikut adalah contohnya. Selanjutnya, contoh nama pengarang disebut dalam kurung bersama tahun dan nomor halaman. Berikut adalah contohnya. Selanjutnya, nama pengarang disebut dalam kurung bersama tahun tanpa nomor halaman. Berikut adalah contohnya. Jika merujuk kutipan yang terdapat pada karya orang, penulisnya harus disertai nama pengarang buku yang menggunakan kutipan, nama pengarang bahan kutipan, tahun dan halaman. Di antara nama pengarang buku yang menggunakan kutipan dan nama pengarang bahan kutipan disisipi kata yang mengutip pendapat atau yang bersandar pada pendapat. Berikut adalah contohnya. Penyajian tabel. 1. Tabel sederhana dan dapat menyampaikan ide. Yang kedua, tabel harus disebut kaitannya dengan uraian dalam teks. Yang ketiga, tabel tidak boleh dipisahkan menjadi 2 halaman atau lebih. Yang keempat, tabel diberi nomor dengan angka Arab sebagai identitas dan urutan. Yang kelima, tabel harus diberi judul yang berada di atas tabel, ditulis dengan huruf awal setiap kata menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, kata tabel ditulis di tepi kiri diikuti nomor dan judul. Data dengan spasi tunggal dan jarak antara tabel dan teks sebelum dan sesudahnya 3 spasi. Next. Penyajian gambar. Yang pertama, gambar sederhana dan dapat menyampaikan ide. Yang kedua, gambar harus digunakan dengan hemat. Yang ketiga, penyebutan adanya gambar hendaknya mendahului gambar. Yang keempat, gambar diacu dengan menggunakan angka gambar. Misalnya seperti pada gambar 1.
Selanjutnya, gambar dinomor dengan angka Arab. Judul gambar ditulis menggunakan huruf kapital pada huruf awal setiap kata. Nomor dan judul gambar berada di bawah gambar. Yang terakhir, jarak sebelum dan sesudah gambar 3 spasi. Next. Catatan kaki. Catatan kaki atau footnote adalah teks berisikan keterangan khusus yang dituliskan di bawah halaman. Catatan kaki bertujuan untuk menjelaskan sumber suatu kutipan, pendapat, atau ikhtisar. Catatan kaki digunakan pada karya tulis ilmiah dan non-ilmiah. Dalam karya tulis ilmiah, catatan kaki digunakan pada makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Next. Fungsi catatan kaki. A. Untuk menunjukkan atau menguatkan pembuktian semua pernyataan dan keterangan tentang sesuatu yang harus dikuatkan penjelasannya. B. Untuk menunjukkan adanya peminjaman atau pengambilan dari bahan yang telah digunakan. C. Untuk memperluas diskusi suatu masalah tertentu di luar konteks dan teks. D. Untuk menunjukkan bahan dalam lampiran atau persoalan-persoalan yang sudah dibahas dalam halaman yang bersangkutan. Next. Tujuan membuat catatan kaki. A. Untuk menyusun pembuktian, menunjukkan tempat atau sumber di mana suatu kebenaran telah dibuktikan orang lain. B. Menyatakan utang budi kepada pengarang yang dikutip pendapatnya. C. Menyampaikan keterangan tambahan untuk memperkuat uraian di luar persoalan atau garis yang diperkenankan oleh laju teks. D. Merujuk bagian lain dari teks. Dapat dipergunakan untuk menyediakan referensi kepada bagian-bagian lain dari tulisan yang sedang dibahas. Next. Prinsip membuat catatan kaki. A. Hubungan catatan kaki dan teks. Hubungan antara keterangan pada catatan kaki dengan teks dinyatakan dengan mempergunakan nomor urut penunjukkan baik yang terdapat dalam teks maupun yang terdapat dalam catatan kaki. B. Nomor urut penunjukan. Apabila nomor urut penunjukan hanya berlaku untuk tiap bab selalu dimulai dengan nomor urut 1 untuk catatan yang pertama, kemudian, dan seterusnya. Nama pengarang dan sumber yang untuk pertama kali disebut dalam satu bab harus disebut secara lengkap. Penunjukan berikutnya adalah sumber yang sama dalam bab menggunakan singkatan ibidem, nama singkatan pengarang dengan singkatan oper citato atau loco citato. Next. Teknik pembuatan catatan kaki. Disediakan ruang secukupnya yang kira-kira tidak kurang dari 3 cm sesudah diketik baris terakhir dari catatan kaki. Sesudah baris terakhir dari teks, dalam jarak 3 spasi harus dibuat sebuah garis, dimulai dari margin kiri sepanjang 15 ketikan. Dalam jarak 2 spasi garis tadi, dalam jarak 5-7 ketikan dari margin kiri, diketik nomor penunjukan. Langsung sesudah nomor penunjukan, setengah spasi ke bawah dimulai diketik baris pertama dari catatan kaki. Jarak antar baris dalam catatan kaki adalah spasi rapat, sedangkan jarak antar catatan kaki pada halaman yang sama, kalau ada, adalah 2 spasi. Terakhir, baris kedua dari tiap catatan kaki selalu dimulai dari margin kiri. Next. Jenis catatan kaki. Pertama, penunjuk sumber atau referensi. Penunjukan sumber tempat atau sumber kutipan terdapat atau referensi. Mempergunakan sebuah kutipan langsung, mempergunakan sebuah kutipan tidak langsung, menjelaskan dengan kata-kata sendiri apa yang telah dibaca, meminjam sebuah diagram berdasarkan data-data yang diperoleh dari suatu sumber atau beberapa sumber tertentu, meminjam sebuah tabel, peta, atau diagram dari suatu sumber, menyajikan sebuah evidensi khusus yang tidak dianggap sebagai pengetahuan umum, menunjukkan kembali kepada bagian lain dari karangan yang bersangkutan. Yang kedua, judul.
Semua judul mengikuti peraturan seperti pada bibliografi, judul buku, judul majalah, harian, atau ensiklopedia digarisbawahi atau dicetak miring. Judul artikel ditempatkan dalam tanda kutip. Kemudian catatan kaki pertama pada penyebutan selanjutnya atas sumber yang sama, judul buku, dan sebagainya. Tidak perlu disebut lagi diganti dengan ibidem pada tempat yang sama atau opersitato pada karya yang telah dikutip atau lokositato pada tempat yang telah dikutip. Misalkan Yueti lokositato halaman 30. Sesudah penunjukan pertama, sudah artikel dalam majalah atau harian, selanjutnya cukup dipergunakan judul majalah atau harian tanpa judul artikel, misalkan Kompas halaman 6. Kemudian jilid dan nomor halaman. Buku yang terdiri atas satu jilid singkatan halaman, yakni halaman untuk menunjukkan nomor halaman, misalkan halaman 110. Kemudian buku yang terdiri atas beberapa jilid harus dicantumkan nomor jilid dan nomor halaman. Nomor jilid menggunakan angka Romawi dan nomor halaman menggunakan angka Arab. Yang terakhir, data publikasi. Tempat dan tahun penerbitan sebuah buku dapat dicantumkan pada referensi pertama. Referensi-referensi selanjutnya dalam kesatuan nomor urut itu ditiadakan. Dalam referensi yang pertama, tempat dan tahun terbit yakni Jakarta, tahunnya 1973. Apabila nama penerbit dicantumkan adalah Jakarta, Gramedia tahun 2000. Data publikasi sebuah majalah. Tidak perlu memuat nama, tempat, dan penerbit, dan nomor-nomor halaman, tanggal, bulan, atau tidak boleh disingkat, dan nama tahun. Semua keterangan mengenai pengenalan biasanya ditempatkan dalam tanda kurung, misalnya April tahun 1986. Data publikasi atau artikel sebuah harian pula bulan, hari, tanggal, tahun, dan nomor halaman. Penanggalan tidak boleh ditempatkan dalam tanda kurung. Next. Cara membuat catatan kaki. Cara membuat catatan kaki mempunyai hubungan dengan teks pada halaman yang sama. Titik-titik berspasi yang mendahului dan mengikuti contoh teks berarti ada lebih dari satu alinea yang dihilangkan sebelum dan sesudah teks seperti berikut. A. Referensi buku dengan seorang pengarang. Penulisan catatan kaki menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Nama pengarang ditulis lengkap, tidak dibalik karena referensi yang pertama kali. Kemudian, antara nama pengarang dan judul dipergunakan tanda koma atau pada bibliografi dipergunakan titik. Antar judul buku dan data publikasi tidak ada tanda titik atau koma. Kemudian tempat dan tahun terbit ditempatkan dalam tanda kurung, nama penerbit tidak ditulis. Next. B. Referensi buku dengan 2 atau 3 pengarang. Contoh tersebut menunjukkan bahwa nama penerbit dimasukkan antara nama tempat dan penerbit diberikan titik 2. Contohnya sebagai berikut. Kemudian yang C, referensi buku dengan penulis lebih dari 3 orang. Contoh tersebut menunjukkan bahwa 1. Hanya nama pengarang pertama yang ditulis, nama-nama pengarang lainnya diganti dengan et ali. Dan yang kedua, antara nama pengarang dan singkatan et ali, serta antara singkatan et ali dengan judul buku diberikan tanda pemisah koma. Next. D. Edisi berikutnya mengalami perubahan. Contoh tersebut menunjukkan bahwa 1. Keterangan tentang cetak ulang atau edisi yang diperbarui atau direvisi diletakkan dalam kurung sebelum tempat terbit. Kedua, antara tempat terbit dan keterangan tentang cetak ulang atau edisi berikutnya diperbarui diberi tanda pemisah berupa titik atau koma. Titik koma. E. Buku yang terdiri atas 2 jilid atau lebih. Cara penulisan tersebut menunjukkan bahwa 1. Keterangan nomor jilid ditempatkan dalam kurung
sebelum tempat terbit. Kedua, keterangan nomor jilid dapat ditaruh di luar tanda kurung sebelum nomor halaman. Ketiga, nomor jilid selalu dengan angka Romawi, sedangkan nomor halaman dengan angka Arab seperti contoh tersebut. Next. F. Sebuah edisi karya seorang pengarang atau lebih. Cara penulisan catatan kaki yang berasal dari edisi karya seorang pengarang dapat memperhatikan hal-hal berikut. Yaitu yang pertama, apabila yang lebih ditekankan editornya, nama editornya yang dicantumkan lebih dahulu. Tetapi bila yang ditekankan penulis artikel, maka nama penulis artikel yang didahulukan. Contohnya sebagai berikut. Kedua, apabila nama penulis artikel atau pengarang didahulukan, maka harus disertakan judul artikel dan judul bukunya. Kemudian singkatan ED dan nama editornya. Contohnya sebagai berikut. Yang ketiga, apabila editornya lebih dari seorang, cara penulisannya sama dengan cara penulisan referensi buku dengan 2 atau 3 pengarang, atau referensi buku dengan penulis lebih dari 3 orang. G. Terjemahan. Cara penulisannya yaitu yang pertama, nama pengarang ditempatkan di depan. Yang kedua, nama penerjemah ditempatkan sesudah judul buku dipisahkan tanda koma. Contohnya sebagai berikut. Artikel dalam sebuah antologi. Cara penulisan di atas menunjukkan bahwa 1. Cara penulisannya sama dengan sebuah edisi karya seorang pengarang atau lebih. 2. Judul artikel dan judul buku dimasukkan, begitu juga nama penulis dan editor dimasukkan. I. Artikel dalam ensiklopedia. Contohnya sebagai berikut ini. J. Referensi artikel majalah. Nomor jilid ditempatkan dalam kurung. Nomor halaman dengan angka Arab sesudah peninggalan. Dipisahkan dari kurung tutup oleh sebuah koma. Yang kedua, baik jilid maupun nomor halaman dicantumkan dalam angka Arab dan dipisahkan oleh titik 2. Sesudah jilid dan nomor halaman, kemudian bulan. Yang ketiga, tidak menyebutkan nomor jilid. Nomor jilid tidak dicantumkan karena sudah jelas pada bulan tahun. Contohnya sebagai berikut ini. K. Referensi artikel koran. Cara penulisan catatan kaki yang berupa referensi artikel koran di atas menunjukkan. Yang pertama, apabila nama pengarang jelas, catatan kaki dimulai dengan nama pengarang yang menulis artikel. Yang kedua, dalam hal-hal lain cukup ditulis di rubrik atau topik yang ada dalam koran yang bersangkutan. I. Skripsi, tesis, dan disertasi. Yang pertama, judul skripsi, tesis, disertasi, atau prasaran ditempatkan dalam tanda kutip. Yang kedua, keterangan tentang jenis karya, nama fakultas atau universitas, atau kesempatan prasaran itu disampaikan, ditempatkan dalam kurung langsung sesudah judul tanpa koma. Contohnya sebagai berikut ini. M. Referensi dari 2 sumber atau lebih. Dalam hal ini, catatan kaki dapat memuat semua sumber referensi dengan dipisahkan oleh titik koma. Contohnya sebagai berikut ini. N. Referensi dari sumber kedua. Terkadang kita kesulitan untuk mendapatkan sumber asli dari sebuah referensi. Oleh karena itu, penulis hanya mengutip pendapat seorang dari sumber kedua apabila hal tersebut dilakukan. Sumber kedua harus dinyatakan secara jelas dalam catatan kaki. O. Catatan penjelas. Catatan kaki dapat pula dimaksudkan untuk memberi komentar atau menjelaskan sesuatu yang diuraikan dalam teks. Oleh karena itu, tidak ada sumber yang perlu dimasukkan dalam catatan kaki. Contohnya sebagai berikut ini. P. Referensi dan catatan penjelas. Ada pula catatan kaki yang dimaksudkan untuk penunjukan kepada sumber ditambah penjelasan atau komentar-komentar. Contohnya sebagai berikut ini. Singkatan. Dalam catatan kaki ada beberapa singkatan yang biasa digunakan untuk kepraktisan dalam teknik penulisan, yaitu yang pertama ibid atau ibidem Latin pada tempat yang sama. Singkatan itu dipergunakan apabila catatan kaki yang berikutnya menunjuk kepada karya atau artikel yang telah disebut dalam catatan nomor sebelumnya. Yang kedua, opere citato atau nama latinnya pada karya yang telah dikutip. Digunakan untuk menunjuk kembali kepada sumber yang lebih disebut terlebih dahulu, tetapi diselingi oleh sumber lain. Yang ketiga, loco citato, nama latinnya pada tempat yang telah dikutip. Loco citato dipergunakan untuk menyebut atau menunjuk kepada sebuah artikel majalah
koran atau ensiklopedia yang telah disebut sebelumnya, tetapi diselingi oleh sumber lainnya. Logit dalam hal ini singkatan tidak boleh diikuti oleh nomor halaman karena menunjukkan itu tidak kepada karya atau opus, tetapi merujuk kepada halaman tersebut. Selanjutnya, supra. Di atas sudah terdapat lebih dulu pada teks yang sama. Infra, di bawah, lihat pada artikel atau karangan yang sama di bawah. C atau CA. Circa, kira-kira atau sekitar. Dalam penulisan catatan kaki, circa dipergunakan untuk menunjukkan tahun yang diragukan ketepatannya. Cap, cabut nama latinnya atau chapter bahasa Inggrisnya, atau bab. Add yaitu nama editor, penyunting atau edisi. Et alil dan kawan-kawan dipergunakan untuk menggantikan pengarang-pengarang yang tidak disebutkan namanya. Add sec atau add sequence atau add sequentes dan halaman berikutnya. Add sec digunakan sesudah menyebut nomor halaman. 205 adsec berarti halaman 205 dan 206. HLM atau H yaitu halaman. MS manuskrip atau naskah. Manuskrip berarti tulisan. Pada zaman dahulu semua naskah ditulis tangan. Sekarang semua naskah baik yang ditulis tangan maupun tidak disebut manuskrip. Selanjutnya pasin yaitu tersebar di sana sini. Pasin digunakan untuk menyatakan bahwa bahan yang digunakan atau yang dimaksud berada dalam berbagai sumber. Selanjutnya share yaitu seri. Selanjutnya sheet, demikianlah seperti pada aslinya digunakan untuk menunjukkan bahwa kesalahan terdapat pada naskah aslinya. Sedangkan kutipan tersebut diambil tepat seperti aslinya. Selanjutnya CF atau conf yaitu convert, dibandingkan atau bandingkan dengan titik-titik atau volume jilid. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.